Desa Alatengai, Kecamatan Bantimurung sebagai penerima manfaat dihimbau untuk menjaga dan memelihara fasilitas yang disediakan oleh PT PLN, dan saya juga berharap setelah tak menyemprot. Hari ini berapa kapasitas? Jadi untuk hari ini daya 5.500. Sebenarnya kapasitas mesin ini masih kecil ini, tapi sudah bisa dilihat bahwa sangat kencang airnya, deras airnya, sehingga harapan kita, harapan PLN di sektor pertanian Kabupaten Maros ini bisa berkembang dengan hadirnya listrik. Nah, selain bisa mengaliri irigasi, tadi kita lihat kan nih air, sebenarnya bukan cuma itu, tapi bagaimana petani ini bisa nyaman dalam bertani dengan hadirnya listrik. Seperti tadi kita lihat di situ sudah ada listrik, jadi para petani pada saat mau bertani tidak perlu lagi misalnya membawa bekal, bisa langsung masak di sini, bebas polusi dan seterusnya. Mau pakai HP, cas HP bisa juga di sini. Nah, tadi kedepannya juga dari Pemda Kabupaten Maros nanti akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata mungkin atau kawasan bisnis. Karena dengan hadirnya listrik semua bisa kita lakukan oleh petani-petani ini bisa menjadi lebih berkembang. Gitu. Ibu, targetnya sendiri dari PLN gimana, Bu? Kalau target kami dari PLN itu, kami tuh menargetkan sebenarnya semua berlistrik gitu ya, semua menggunakan energi listrik, sehingga harapannya semua kawasan pertanian itu menjadi bersih dari polusi kan seperti itu. Dan juga tentunya kami pun pada saat Pemda setempat ini maju dari sektor pertanian, PLN pun tentunya akan maju bersama seperti itu. Seperti tadi kita lihat kan bahwa para petani yang sedang merasakan bisa hemat sampai dengan 45% dari sisi biaya. Bu, selain di Maros, Iya. Berarti lebih hemat Bu, itu Lebih hemat seperti itu. anggarannya nih berapa? Sebenarnya kalau anggaran ini tidak banyak. Jadi untuk kawasan pertanian khususnya di sini, yang penting jaringan listriknya ada. Nah, pada saat jaringan listriknya ada, insya Allah kita akan membangun, disinergikan dengan pelanggan-pelanggan yang lain, sehingga harapannya semua kawasan pertanian yang ada jaringan di dekatnya bisa dengan gampang, dengan murah untuk bisa Ini kita pertama lalui. kalinya untuk Makassar bagian selatan ya? Enggak, sudah ada beberapa tadi kan ada kita lihat sudah ada mereka. Ibu, untuk mengajukan memasukkan listrik di persawahan siapa yang ini, Bu? Gampang banget Pak. Jadi itu tadi ada di launching juga yang namanya Petani Keren. Itu sebagai wadah komunitas kelompok tani. Di situ bisa langsung juga diinformasikan, karena insya Allah nanti PLN juga ada hadir di situ, dan juga bisa lewat kantor-kantor PLN terdekat, lewat PLN Mobile juga bisa. Itu modelnya seperti apa sih, Bu? Beda nggak dengan pelanggan yang lain, misalnya harus bayar sekian gitu? Iya, jadi ini kita siapkan, ini namanya SPLU. Jadi ini memang tidak pakai biaya penyambungannya untuk yang di sini ya, karena ini bisa dipakai oleh siapa aja, tinggal isi voucher di sana. Jadi biar mungkin orang yang singgah mau cas HP langsung colok aja di situ, tapi isi voucher di situ. Voucher bisa sampai 5.000 paling murah bisa. Jadi semuanya bisa lebih mudah, lebih nyaman, dan mudah-mudahan bisa lebih berkembang sektor pertanian Kabupaten Maros. Kalau Pak, ya, tangan Bu. Ya. Pak, soal listrik ini gimana Pak harapan dari pemerintah daerah, Pak? Ya, harapan kita yang pertama dengan hadirnya listrik di bidang pertanian ini menambah bagaimana kebutuhan listrik para petani kita ini bisa dipenuhi, dan alhamdulillah PLN mempunyai inovasi masuk ke sektor pertanian, dan kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana penghematan pemakaian misalnya pompa dan pengeluaran dari para petani kita ini bisa lebih hemat lagi, dan ujung-ujungnya untuk kesejahteraan para petani kita. Pak, ini cakupannya berapa luas Pak? Ini awal, menurut PLN ini adalah percontohan di Dusun Pakali ini untuk kelompok tani ini, dan akan
menuju ke kelompok-kelompok tani lainnya di Kabupaten Maros. Pak, ini kedepannya memang sharing anggaran atau bagaimana Pak antara Pemda dengan PLN? Sebenarnya bukan sharing anggaran, tetapi kita membuka ruang kepada PLN untuk masuk ke para kelompok tani kita. Ya, apapun yang bisa disupport oleh pemerintah daerah kita akan support. Misalnya bagaimana akses untuk ke gardu, jalan tani diperbaiki, ini mungkin yang akan kita support ke depannya.